Sejak menjadi host Hitam Putih itu saya menjadi peka terhadap urusan rumah tangga orang lain. Salah satunya ya Ayu Ting Ting tersebut. Kemarin saya tanya-tanya dengan Ayu Ting Ting, kenapa sih bisa sampai pisah dan sebagainya? Karena tidak ada resepsi. Jadi menurut Ayu, kalau tidak ada resepsi, Ayu butuh ada resepsi, orang tuanya butuh. Angie-nya tidak mau ada resepsi, Ayunya mau, Angie-nya nggak mau. Berantem, udah pisah. Enak ya? Enak loh. Pendekatannya lama, nikahnya lama, pisahnya just because of a very simple things. Tapi benar itu apa enggak ada yang tahu. Nah, setelah itu semua terjadi, muncullah nama-nama wanita baru yang mungkin menurut saya adalah masa lalunya Angie. Ya, kalau kita bicara masa lalu, wanita-wanita masa lalu saya juga sebenarnya lebih banyak daripada Angie. Lu nggak percaya atau gimana? Tapi biasa, pasti setiap kali ada api, asap akan keluar semakin banyak. Nah, tapi kenapa mereka berani mengatakan ini? Pasti ada sesuatu di belakangnya. Hari ini sebenarnya kami sudah janjian dengan Angie untuk mengadakan telepon interaktif. Dan tadi Angie-nya sudah mengatakan iya, kita sudah berhasil telepon. Tapi saat ini kita coba sejak sejam yang lalu teleponnya tidak aktif. Entah kenapa kita nggak tahu. Jadi Mas Angie, kalau Anda menonton acara saya sekarang, saya harap Anda menyalakan telepon Anda sekarang juga. Atau kalau perlu, karena Anda tadi sudah bilang bisa ditelepon, kalau perlu jangan hanya nyalakan tapi telepon ke studio kami. Jadi kami tidak buang-buang pulsa menghubungi Anda tapi tidak aktif. Langsung saja saya undang, ini adalah Anggita Sari. Halo. Kamu cantik sekali ya. Ya, makasih. Pantas Angie suka sama kamu. Kamu memang suka tipe-tipe botak-botak begitu? Iya, tapi nggak pelontos juga sih, Mas. Ada dua yang pelontos yang iya. macam-macam. Iya, oke. Kita silakan duduk. Ya. Ya, oke. Aduh. Jadi gimana ceritanya? Saya tanya gini. Kenapa kok ini kan masa lalu ceritanya ya? Ya. Kenapa kok tiba-tiba Anda ungkit-ungkit lagi masa lalu ini? Jadi kan gini, banyak yang bilang kan saya cari sensasi. Kok baru sekarang sih saya nguak tentang Angie segala macam. Itu awalnya kan dari... Sorry, ini tato atau panu? Oh, tato, oke. Tato. Tato. Oke. Nggak kelihatan, saya tanya biar saya jelas. Oke. Terus itu berawal dari Twitter asli saya ke Twitter saya yang ke suspend. Suspend itu kan beda sama di hack atau dibajak ya. Akhirnya kan dari sekitar 2 bulan lalu ada yang mensuspend. Terus saya bikin Twitter baru. Terus sekitar tanggal 7 November waktu itu ada yang mention saya dari Twitter saya yang ke suspend itu tentang capture it saya sama Angie. Jadi keluar dari orang lain dulu nih. Nah, saya juga bingung kan ini siapa? Kok mention ke saya, capture it saya sama Angie. Ya namanya juga Twitter itu kan sosial media ya. Kesebar. Ya kan? Enggak, maksudnya saya memang bercop-cop sih di Twitter kan. Saya bilang, alah Angie, lo apaan sih gini-gini bla 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 gitu kan. Itu dulu apa sekarang? Enggak, pas Kamu deketan saya dong? Pas yang di mention. Oh ya. Saya mau nyender. Oh iya. Salah. Enggak, pas di mention itu saya bercop-cop di Twitter, cuma ya nggak menjelekan Angie juga. Karena yang namanya sosial media ya itu kayaknya bebas ya mengungkapkan apa aja. Tanpa saya ketahui itu ternyata followers Twitter saya yang baru itu salah satu pers media online. Gitu, yang akhirnya dari situlah terkuaknya gitu. Jadi kamu kenapa memilih untuk menjawab hal tersebut? Kenapa nggak memilih? Saya nggak menjawab, saya nge-tweet sendiri gitu. Kayak misalnya, dulu juga gue pakai uang gue sendiri buat ini itu gitu. ngejawab, ngejawab kan itu nge-mention. Ini kan saya nge-post. Kan orang baca. Oh iya, namanya juga Twitter saya, gimana sih? Ya udah, gimana ya? Kenapa kamu nggak memilih untuk no comment gitu?
Oh ya. Kan pasti orang akan bilang, wah nih nyari terkenal, nyari apa gitu dong. Iya pasti dong. Ya kan? Itu konsekuensi yang harus saya terima ya. Gitu. Anda memang nggak mencari terkenal? Pengen sih terkenal kayak Mas Deddy sih pengen. Saya biasa aja. Ketop gila. Terus Anda, tapi kan sebenarnya memang Anda setelah kasus itu Anda jadi dikenal banyak orang lagi. Apalagi kemarin kalau tidak salah Anda muncul juga mantan pacarnya siapa? Siapa? Hayo. Freddy Budiman. Oh iya. Betul kan? Nah, sekarang muncul lagi. Ya itu, kalau itu kan Freddy Budiman itu, ya itu emang gini loh, maksudnya itu sesuatu yang memang bukan saya ungkapkan. Kan kalau masalah Freddy Budiman itu kan karena saya datang ke sidang vonisnya yang tanpa saya tahu ada banyak media. Nggak, pertanyaan saya, kenapa kamu nggak berusaha untuk menghindari, diam, lari dari media supaya kan gini, misalnya Anda dia ungkit-ungkit kasus nih, kan pasti ini kan aib lama diungkit-ungkit lagi sama media kan? Iya, tapi gini ya, maaf ya, di sini mau klarifikasi. Soal kehamilan saya sama Angie itu orang tua saya saja baru tahu dari keluaran infotainment ini. Soal kehamilan Anda dengan Angie, orang tua baru tahu? Baru tahu. Ya iyalah, kalau orang tua tahu kan pasti di stop pada saat melakukan itu. Kamu ngapain? Bubar gitu. Enggak, maksud saya kan orang tua saya kebetulan kan sama Angie kan keluarga besar saya dulu deket. Maksud saya bilang gitu loh. Tapi kamu yakin itu anaknya MC? Iya kan, ya di sini saya gak munafik lah ya, maksudnya emang saya berhubungannya sama Angie. Sama Angie? Iya. Terus kan ada simpang siur, ada satu bilang digugurkan, ada satu bilang keguguran. Yang benar yang mana nih? Kenapa terjadi simpang siur itu? Karena waktu saya marah, saya kan bercocok di Twitter itu tuh marah-marah banget karena mungkin keinget masa lalu saya ya, gitu. Saya emang waktu itu pernah sempet nulis, gue aja waktu inget gak lo waktu gue bersihin anak lo? Terus aku bilang lagi, dan semua itu gue pakai duit gue sendiri, dasar gitu kayak itu. Jadi mungkin jadi pertanyaan orang, alah lo tuh salah nulis di Twitter dan segala macam ya, itu namanya juga orang lagi emosi ya. Jadi yang benar keguguran apa digugurkan? Keguguran. Keguguran? Oh, bukan digugurkan ya? Bukan, kalau digugurkan kan aborsi kan? Jadi keguguran? Iya. Tapi pakai biaya sendiri? Maksud saya dari situ saya sakit. Oh, Vietnam. Efek dari keguguran? Enggak. Jadi selama di keguguran itu saya sakit. Itu pakai biaya sendiri? Iya, maksud saya tanpa tanggung jawab dia gitu. Kan dia udah hilang. Oh, dianya ngilang. Jadi si Angie itu ngilang setelah... Saya kirimin foto test pack saya. Jadi setelah Anda hamil, dia hilang? Enggak, awalnya sih pas saya kirimin foto test pack masih nelfon, di telepon masih nice, jawabannya masih yang kayak care, peduli. Kan kebetulan waktu itu dia lagi di rumah mamahnya. Saya juga kenal sama mamanya. Dia bilang ya udah kamu tenang aja, gini-gini segala macam. Terus ya udah dari situ tiba-tiba besoknya saya telepon lagi, kok kamu nggak kesini yang gitu kan? Iya masih sibuk sebentar ya, gini-gini bla 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 lah. Tiba-tiba cuma di read doang, besoknya ditelepon nggak bisa nyambung, cuma nggak diangkat. Kayak kan juga banyak kenal temen-temennya Angie ya, yang juga pacaran. Bilang nggak tahu Angie di mana. Ya udah perlahan hilang, pinnya hilang, nomor teleponnya nggak bisa. Sampai sekarang pun udah 2 tahun pun, even ketemu secara tidak sengaja pun dengan Angie saya belum pernah. Belum pernah. Nah, kamu apa nggak memancing untuk ketemu lagi kalau kamu marah-marah di Twitter tersebut?
mancing untuk ketemu lagi kan saya nggak tahu ya bakal kesebar. Saya bener-bener ini Kan Twitter, ada followernya. maksudnya kesebar secara media, Nah, Mas. kan Twitter media sosial. Maksudnya media TV, media chat, Kan dibaca infotainment, sama orang. infotainment, Dibaca Mas. sama orang. Maksud kamu nggak tahu bakal kena ke media TV? Saya nggak tahu kok itu kan Twitter baru saya, followers juga masih dikit kan. Saya mana tahu gitu loh. Nah, tujuan kamu nge-tweet tuh apa kalau bukan untuk dibaca sama orang lain? Iya, namanya juga emosi. Oh. Lagian kan Twitter baru saya. Makanya balik ke zaman dulu, emosi itu nulis diari. Ya, dulu nulis diari. Jadi nggak ada yang tahu diari. Kunci jelek, gemboknya yang warna silver tuh yang cuma segini doang. Yang kuncinya pas di sini ceklek kecil. Nah, pakai itu. Nggak akan ada yang tahu. Pengalaman saya dulu soalnya. Oke. Ya, kita akan lihat setelah ini sebenarnya dia ini kenal dengan Ayu Ting Ting apa enggak dan apa kata Ayu Ting Ting. Dan untuk Angie, kalau seandainya Anda menonton ini, saya masih menunggu telepon Anda. Atau tolong aktifkan telepon Anda. Atau Anda tidak punya pulsa? Selain satunya, Mama tetap di hitam putih. Ya, itu adalah Ayu Ting Ting yang sudah tidak Ting Ting lagi. Kamu kenal dengan Ayu Ting Ting dong? Kenal. Kenal, baik. Oh, maksudnya kenal secara itu, dia kan artis tapi nggak kenal. Ya, kalau gitu nggak usah nanya. Tahu. Kalau Melanie kenal, yang main unyil. Tapi kamu kalau misalnya menyebarkan hal seperti ini, kamu nggak kasihan sama Ayu, kan menyakiti Ayu. Ya, jadi gini. Saya merasakan, saya bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya Ayu Ting Ting itu pasti beribu-ribu kali lipat ya. Di sini kan saya tidak bermaksud, apalagi dengan kemunculan wanita-wanita lainnya yang memang saya akui saya salah sendiri ya. Kan karena saya duluan yang bernyanyi istilahnya ya dalam media. Cuma saya tidak bermaksud menyakiti hati Ayu Ting Ting. Itulah kenapa bila infotainment selalu meminta foto-foto saya dan bukti-bukti saya yang lain tentang masalah Angie, itu saya selalu memberikan jawaban. Saya tidak mau buat apa gunanya saya memberikan bukti-bukti lagi yang foto-foto lagi yang lebih-lebih lagi dan untuk disebar ke infotainment karena saya sangat menghargai dan merasa bersalah juga ya kepada Ayu Ting Ting. Dan apa gunanya? Lalu apa untungnya kamu dengan ngomong hal ini? Kamu dapat apa? Untungnya apa kamu dengan cerita tentang kamu hamil, keguguran dan sebagainya? Itu kan aib. Untungnya apa buat kamu? Ya itu aib buat saya. Memang gak ada untungnya buat saya. Iya, kenapa ngomong kalau nggak ada untungnya? Ya dari di situ besoknya itu memang langsung banyak wartawan ke tempat saya, semuanya segala macam. Gimana istilahnya, kan saya mau meluruskan aja gitu loh, bukannya mau cari apa niatnya ngejahatin orang, apa merusak hubungan orang. Siapa yang mau kayak gitu? Apalagi kan orang tua saya juga baru tahu tentang ini bukan hal yang baik untuk disebarkan gitu loh. Jadi memang bukan mencari segala apapun keuntungannya, nggak dicari itu. Atau misalnya mencari sensasi untuk saya kesini segala macam, nggak ada sama sekali niatan seperti itu. Kalau ketemu sama Angie mau? Saya selalu akhir-akhir ini saya selalu bilang kepada media infotainment ya, karena maaf ya, saya termasa di pojokan juga sama Angie. Saya tidak perlu ya pengakuan Angie atau segala macam. Maaf, setahu saya di infotainment itu Angie itu mengeluarkan statement selalu tidak langsung dari mulut dia gitu, tapi dari mulut lawyernya atau dari orang di sampingnya gitu. Makanya saya selalu bilang ke infotainment, tolong case close kasus ini, kecuali jika Angie dipertemukan dengan saya tanpa ada orang di samping dia. Karena saya sebagai perempuan aja mengakui aib saya semua ini, dari yang masalah dulu yang setahu ya, yang dengan image-nya siapalah yang mau diketahui oleh public, image jelek segala macam yang muncul ya.
Makanya saya selalu bilang ke infotainment kalau saya case close kasus ini kecuali kalau Angie berani menghadapi saya di wawancara bersama saya berdua tanpa ada orang di samping. Tanpa ada orang samping. Karena dia tidak pernah berbicara kalau dari berdua aja sendiri. kamu sama Angie ntar kejadian lagi. Maksud saya kan banyak wartawan. Apalagi di depan wartawan. Terus mau ngapain dong? Nggak tahu saya justru. Jadi intinya kamu pingin ketemu berdua, kalau mau ngomong depan wartawan tanpa pengacara gitu maksudnya. Ya, maksud saya gini, ya itu hak dia untuk memakai lawyer. Untuk lawyer itu kan memang digunakan untuk orang yang butuh dibela gitu kan. Tapi sebagai laki ya, menurut saya kasus Ayu dan Angie itu sebenarnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan. Itu opini saya sendiri. Jadi sih. intinya Mas Angie kalau mau ketemu tanpa lawyer berdua depan wartawan gitu ya? Iya. Ya oke. Kalau misalnya pulsanya sudah ada atau sudah aktif, tolong hubungi kami. Cara sama mau Atau pin BB-nya mungkin ini internetnya mati kali ya. Ya siapa tahu. Berarti berani kalau ngomong sama Angie berani. Berdua diwawancara. Nggak, kalau Angie-nya nelfon sekarang berani? Ayo, ditunggu teleponnya Angie. Berani kan? Ya oke. Angie tolong hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Anggap saja Anda gunakan imajinasi Anda. Oke. Saya kemarin ketika ketemu Ayu Ting Ting saya membuat prediksi. Saya bilang saya melihat bahwa besok akan keluar lagi sosok wanita tinggi, rambutnya panjang, kulitnya sawo matang. Ayunya ketawa aja sih. Ada videonya nggak? Ada. Coba kasih lihat. Tapi saya dapat firasat bahwa akan ada muncul nama wanita baru lagi tuh besok. Tubuhnya semok, warna kulitnya hitam, rambutnya panjang. Biasanya nih kalau mulut dia suka bener nih. Biasanya sih begitu. Kita lihat apakah akan keluar wanita Pasti baru. kejadian tuh kalau mulut dia ngomong. Makanya jangan sembarangan kalau ngomong sama dia. Tapi saya dapat firasat bahwa sehari setelah itu muncullah sebuah nama lagi yang namanya adalah Lia Aulia. Ya, Lia Aulia itu Yang mana sih aku nggak tahu fotonya. Belum nggak tahu. keluar. Oh iya. Lia Aulia nama baru muncul di kisah percintaan. Iya. Ini Lia Aulia ini waktu Angie ninggalin saya, saya lihat di Twitternya langsung sama Lia Aulia ini. Jadi dari saya nggak langsung ke Ayu Ting Ting. Sampai di mana saya tadi? Emang Angie itu kalau kamu kena cowok seperti apa sih? Boleh nggak foto ini tidak dipajang terus di sini? Mengganggu konsentrasi saya. Angie ini memang pria seperti apa? Kebetulan Lia Aulia ini saya belum pernah ketemu, tapi saya tahu karena waktu itu kan yang waktu saya masih nyari Angie yang 2011 itu saya lihat di Twitternya dia mesra-mesraan sama perempuan yang namanya Lia Aulia. Gimana mesra-mesraannya kayak gimana tuh? Nggak ya kayak percakapan mesra-mesraan di Twitter aja. Contoh. Nah, ya kayak udah sayang, gimana sayang gitu-gitu. Oh, nggak pipi mimi gitu nggak ya? Pipi mimi. Terus, kamu tahu itu? Itu yang saya tahu, tapi saya belum pernah ketemu sosok Lia Aulia. Dari situ mungkin abis dari situ ke Ayu. Ke Ayu Ting Ting. Mungkin ya, nggak tahu juga. Kamu tahu nggak sih sebenarnya permasalahan Ayu Ting Ting dengan Angie itu apa sebenarnya? Sebenarnya nggak begitu ngikutin sih, cuma katanya tentang resepsi yang gagal. Nah, kalau kamu punya harapan kamu terhadap Angie apa sekarang? Harapan saya terhadap Angie mungkin dari pihak Ayunya ya, yang saya sering lihat itu dari pihak keluarganya juga sudah menolak ya untuk diadakan resepsi, bahkan
katanya juga Ayu pernah ditalak atau apa, saya takut salah omong juga. Tapi harapan saya buat Angie sih kalau bisa ya selesaikan secara kekeluargaan, dan bila Angie mungkin menjanjikan sesuatu gitu kan menjanjikan adanya resepsi tuh ya, kalau gentle ya harusnya sih ditepati gitu. Oke, jadi intinya selesaikan dengan Ayu, dan kalau mau ketemu kamu, ketemu tanpa pengacaranya, dan selesaikan di wartawan semua supaya semuanya beres gitu ya? Iya. Iya, betul? Iya, betul. Betul kan? Betul. Deal. Sip, selesai. Case close. Saya sudah kita tahu ceritanya bagaimana. Tinggal Angie, apabila Anda melihat kami, hubungi nomor telepon yang masih tidak ada di bawah ini sampai sekarang juga ya. Dan setelah ini saya akan mengundang bintang tamu yang tidak ada hubungannya dengan Angie. Ada, oke. Tapi kalau Angie mau ada hubungannya juga terserah sih. Kita kasih lihat saja mereka. Luar biasa ya, Anda pasti mungkin selama ini tidak pernah menyangka ada panti jompo khusus waria, ya, rumah singgah untuk mereka. Jadi itu nanti akan kita bahas, kita akan mengundang Mami Yuli ke sini untuk bicara dengan beliau. Juga di sini banyak teman-teman dari teman-teman Mami Yuli juga di sini ya. Nanti kita akan berbagi, bercerita tentang itu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan case close cepat selesai semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Ntar dulu, saya tutup baru kamu keluar. Jangan keluar dulu, saya tutup. Ntar nggak ada orang di sini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam. Langsung saja, seperti tadi Anda sudah lihat gambarannya, saya akan mengundang, ini adalah Julianus Retoblaut atau dikenal dengan Mami Yuli. Saya ingat sekali kalau nggak salah dulu pernah duduk di sana terus kita ngobrol ya, betul ya? Betul. Ya, pada saat itu ada Miss Hukum dan HAM ada di sini. Hukum juga. dan HAM ada di sana sekarang. Iya. Nah, gantian berarti sekarang ya. Oke. Apa kabar? Silakan Mami Yuli. Anda sedang menyelesaikan S2 katanya. Iya, betul. Ambil apa itu? Ambil hukum pidana. Hukum pidana. Ya. Ambil hukum pidana. S1-nya? S1-nya saya dari Universitas Attahiria Jakarta, Islam Attahiria. Ambil hukum juga. Oke. Saya langsung nanya-nanya nih. Anda membuat rumah jompo untuk waria. Ya. Dan rumah singgah. Ya. Rumah singgah itu apa ya? Rumah singgah itu tempat di mana kita sengaja buat untuk menampung teman-teman yang bermasalah. Jadi kebanyakan teman-teman waria kalau mereka tuh istilahnya sudah sakit, kemudian mereka ini tidak bisa pulang kampung dan ditolak oleh keluarga, kemudian mereka kemana? Jadi kadang-kadang kita menjadi satu permasalahan besar di mana kalau mereka meninggal tuh kemudian akhirnya juga dikubur juga susah. Jadi akhirnya itu rata-rata tuh diserahkan ke rumah sakit untuk dikubur massal. Jadi ini menjadi satu kerinduan buat saya ketika melihat bahwa kejadian ini terus-menerus terjadi di antara komunitas kami. Salah satunya mereka yang tidak diterima oleh keluarga tadi Anda bilang. Penolakan ya. Penolakan. Ya. Anda sendiri sempat mengalami itu nggak, Mami? Ya, kalau saya sendiri mungkin jauh lebih beruntung karena saya berasal dari seberang, dari Maluku. Dan saya kiprah ke Jakarta udah sekitar lulus dari SMA, jadi mungkin jauh lebih baik karena saya juga udah mengenyam pendidikan SMA dan saya jauh lebih baik karena keluarga juga pada waktu pertama saya di daerah, mereka tidak melihat karena saya tidak istilahnya tidak mengekspos hal tersebut. Ya. Oh, oke. Berarti Anda menutupi itu dari keluarga ya? Iya, sebenarnya sih. Oke. 30 tahun Anda jauh dari keluarga. Iya. Nah, apakah saat ini keluarga sudah ketemu lagi dan mereka sudah tahu? Sebenarnya sih yang terjadi pada diri saya adalah penolakan keras dari keluarga karena memang latar belakang keluarga saya adalah seorang guru Katolik yang memang mereka benar-benar sangat dominan dengan agama. Tetapi kemudian setelah mereka tahu bahwa saya memilih untuk menjadi seorang waria dan kemudian keluarga besar saya tidak mengakui saya lagi. Dan kemudian saya memilih untuk mencari jati diri saya dengan kemudian melalang buana di Jakarta. Melalang buana. Anda barusan mengatakan memilih untuk menjadi seorang waria. Ya. Apakah ini pilihan atau ini secara genetika atau pilihan? Nah, ini gimana nih kata-kata memilih ini? Kalau dibilang memilih juga iya dan dibilang tidak juga iya karena
ketika kita melihat bahwa kalau memilih berarti saya kemudian lebih cenderung untuk menjadi seorang waria yang jadi-jadian. Tetapi kalau dilihat, ini keadaan ini bisa terjadi karena keluarnya dari dalam hati saya. Dari dalam hati Anda, oke. Anda tapi tahu pada saat Anda memilih untuk menjadi waria, itu pasti mengecewakan keluarga dan sebagainya dong? Ya. Pasti ya? Pasti. Nah, Anda tahu dong resiko Anda dijauhi keluarga dan sebagainya, itu tahu sekali? Tahu ya? sekali. Tapi sudah itu dari hati karena begitu ya? Oke. Anda mengatakan melalang buana. Apa yang Anda lakukan? Saya dengar-dengar Anda bahkan sempat di jalan dan sebagainya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang negatif juga, betul? Ya, ceritanya sangat panjang, karena untuk hidup di Jakarta itu tidak gampang. Kemudian apalagi saya datang dengan latar belakang seorang waria yang memang tidak cantik, kemudian kulit saya hitam, dan diskriminasi itu terjadi bukan hanya dari kalangan luar, tapi dari internal komunitas juga terjadi. Karena rata-rata teman-teman waria pada waktu zaman saya masih muda, itu yang mau ditampung untuk menjadi anak-anakan adalah mereka yang cantik. Saya tidak beruntung karena memang saya sendiri istilahnya ya dengan keadaan saya seperti ini, kemudian saya merasa bahwa gap dan diskriminasi itu juga terjadi dalam internal komunitas sendiri seperti itu. Apa yang paling parah yang pernah Anda lakukan? Yang paling parah yang saya lakukan juga kemudian saya pernah di Taman Lawang itu menjadi seorang cuci popok bekas ada tamu di ruang-ruangan kecil untuk membelah perut saya lapar karena saya waktu itu masih punya rambut pendek dan saya tidak memiliki satu kemampuan cantik untuk bisa menjajakan diri seperti itu. Oke, Anda sempat menjajakan diri dulu di Taman Lawang? Di Taman Lawang cuman beberapa bulan, kemudian saya pindah ke Prapanca kurang lebih 17 tahun. Tapi sempat menjajakan diri? Iya, sempat. Sebagai apa? PSK berarti? PSK. Pekerja seks komersil? Iya. Oke, nah Anda mengatakan bahwa Anda kurang beruntung karena kulit hitam dan sebagainya. Tapi Anda bisa bekerja sebagai PSK di sana juga bisa kan? Ya, kemudian dengan istilahnya basic diri saya sebagai seorang yang punya badan gede dan tegap, kemudian akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang gangster seperti itu. Tukang pukul. Jadi tukang pukul? Maaf nih, Om Yuli. Tunggu dulu. Kalau tukang pukul waria itu gimana? Ya, karena kebetulan kan di antara teman-teman yang di jalan itu kan yang paling gede dan istilahnya yang badannya paling setrek kan aku. Oh. Jadi ketika teman-teman yang cantik ini misalnya mendapat tamu, akhirnya kan kalau berurusan dengan masalah pembayaran yang tidak beres atau ada tamu yang kacau, akhirnya aku yang maju seperti itu. Oh. Tapi itu masa lalu. Masa lalu. Udah gue bilang mending jadi tukang pukul, lu kagak percaya sih gue. Tapi itu masa lalu dan sekarang Mami Yuli ini malah akhirnya lagi menyelesaikan S2 dan membangun rumah jompo ya. Nah di sini ada teman-teman waria juga, ada Mami Hengki, betul ya. Namanya. Mami mana itu Mami? Ada yang baju putih. Wah saya nggak kelihatan. Oh ya, apa kabar? Baik. Panggil sini aja ya. Aduh. Ayo. Oke. Nah, ada satu lagi. Oh iya, silakan. Ini Bu Vera. Kalau gitu saya duduk di sini berarti. Tapi nggak enak nih, saya di sini aja deh. Usia berapa? 71. 71? Iya. Oke. Mami Engki? Saya 74. 71. Nah, apakah ketolong banget dengan adanya tempat singgah dan rumah jompo dari Mami Yuli ini? Ya alhamdulillah Pak. Tertolong juga karena beliau ini baik Pak. Sering menolong, baik sandang pangan Pak, sering saya dikasih. Di rumah jompo itu? Anda tinggalnya di mana? Saya di Cengkareng. Bukan di rumah jompo itu? Bukan. Mami, bukan? Mereka mau bayar karena kemudian kita lihat bahwa action kita untuk menampung segitu banyak karena kita punya catatan tunggu kurang lebih 831 orang waria lansia yang ada di DKI Jakarta. Daftar tunggu sebanyak? 831 orang. 831 orang. Yang tinggal di tempat Anda ada berapa? 15.
Hanya 15? Ya, 15 karena itu sistemnya kita mobile karena untuk bisa mengakomodir mereka itu kita juga tidak bisa langsung bisa menampung segitu banyak karena tempatnya juga tidak memadai. Kemudian action untuk membantu mereka, memberi mereka makan atau memberi mereka biaya rumah sakit itu juga sangat sulit. Nah, keberadaan waria ini kan adalah fakta. Ya. Apakah pemerintah ini ada dukungan? Sebenarnya sih campur tangan pemerintah sih sudah mulai kelihatan karena kita sudah mendapat celah dari dinas sosial terutama, kemudian kita mendapat support 2 tahun terakhir ini dari Kementerian Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, di mana Dr. Sony sebagai direktur utama itu memberi kita support untuk rumah singgah yaitu sejumlah 15 orang dalam konteks bahwa dia mensupport dana selama 6 bulan itu sekitar 95 juta. Oke. Jadi ada itu semua ya. Oke, baik, kalau gitu kita lanjut lagi nanti. Ini pembicaraannya menarik sekali karena ini adalah fakta yang benar-benar terjadi, tapi mungkin orang tidak pernah melihat, mengintip atau mungkin takut untuk melihat kenyataan yang memang benar-benar ada ini ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi di sini juga saya mau tanya nih karena Lucky ada di sini, apa kabar? Mikrofonnya ada? Oh, udah dikasih, oke. Baik, Mas Deddy. Baik, oke. Waktu itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol di sana ya. Anda ini adalah Miss Hukum dan HAM. Iya, Mas. Itu ya, Hukum dan HAM. Nah, tapi Anda sudah melakukan transgender ya? Iya, Mas Ya, Deddy. Transseksual. Nah, transseksual. Jadi oke, Anda sudah melakukan transseksual. Ini di sini ada teman-temannya, Iya, keempat teman-temannya? iya. Semuanya melakukan transseksual atau ini perempuan? Benar nih, ini agak susah membedakannya nih. Soalnya Lucky-nya juga cantik sekali. Jadi ini waria juga bukan? Iya. Semuanya? Oh ya? Iya. Wow. Oke. Gimana caranya bisa seperti perempuan banget ya? Dipencet. Hah? Dipencet aja. Dipencet. Oh, dipencet. Ya. Oke. Boleh kasih mikrofonnya ke sampingnya? Oke. Nah, nama? Stella. Stella. Iya. Ah, masa ini waria sih? Apa kabar? Yang benar, ini bohong, jangan nih. Beneran? Iya. Anda melakukan transseksual juga? Iya. Kok suaranya perempuan? Jangan nakut-nakutin deh. Dia udah bagus-bagus, ya gitu. Oke, nama? Enda. Enda. Iya. Enda Bordes. Nama? Eka. Eka. Oke. Wow. Jadi boleh tahu apanya yang dipencet? Oke. Ini luar biasa. Nah, gimana Lucky? Saya mau tanya pendapat Anda tentang Mami Yuli yang membuat panti jompo dan rumah singgah. Karena saya tadi tanya-tanya dengan Mbok Vera ya, sama Mengki juga ya. Mereka berdua katanya Mbok Vera tuh sekarang kerjanya mijit ya kemana-mana gitu ya. Jadi gimana? Apakah ini memang diperlukan sekarang? Ya, harus perlu sekali, Mas Deddy. Sebab siapa lagi yang menolong kalau bukan diri kita sendiri yang nolong kan. Bersyukur sekali Mami Yuli membuat panti untuk rumah singgah ini, Mas Deddy. Okay. Mungkin untuk yang lain-lainnya juga kita yang banyak harus tolong kan. Karena katanya ada 800 lebih. Iya, banyak sekali. Itu yang ketahuan ya berarti. Yang ya? ketahuan, yang nggak ketahuan sembunyi, Mas Deddy. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oh, yang di penonton juga banyak dari ujung sampai ujung. Oke, yang dari Mami Yuli siapa aja? Lu cowok lo? Enggak, cowok. Kuasa hukumnya Mami. Kuasa hukumnya, waria. Ah, yang benar. Saya yang mendorong dia untuk sekolah juga, saya dia. Oh, begitu. Iya. Cowok kali. Ini bukannya polo ya? Oke. Oke. Nah,
Ini saya ada masalah satu. Ini saya terang-terangan aja bicara dengan Anda semua ya. Di Twitter tadi ketika saya sana saya baca, ada beberapa orang yang mengatakan, ngapain saya mengundang para waria di acara talk show saya. Ya. Ketika saya baca, saya terpukul juga gitu. Karena maksudnya buat saya ini adalah sebuah fakta, fenomena yang memang ada di masyarakat, tidak bisa dipungkiri di masyarakat. Masalah Anda mau temenan dengan mereka, masalah Anda terima mereka atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi faktanya ada, dan kita membeberkan sebuah fakta yang memang benar-benar ada. Tapi kalau sampai ada orang-orang berani mengatakan seperti itu, berarti kata-kata ini banyak sekali Anda dengar dong sebenarnya. Ya. Benar nggak, Mami Yuli? Sebenarnya sih pada dasarnya seperti itu. Karena dilihat bahwa kehidupan sehari-hari itu tidak jauh dari stigma dan diskriminasi. Makanya tugas kami sebagai istilahnya leader atau pengurus forum komunitas ini, kemudian bagaimana kita berupaya agar teman-teman yang kelihatannya selama ini diskriminasi ketika mereka itu harus hidup di jalan sebagai PSK atau mereka hidup sebagai pengamen, itu kemudian kita mengupayakan bagaimana kemudian kita mendorong mereka agar mereka kemudian bisa merubah atau perilaku mereka itu bisa dirubah dengan memberi berbagai keterampilan. Dan dalam hal ini juga aku melihat bahwa untuk eksternalnya itu kita juga mengupayakan juga membuat banyak sekali event-event seperti Miss Waria atau istilahnya Miss Hukum dan HAM, yang kemudian juga nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan Miss Waria ini di kota Manado tanggal 26 sampai 29 nanti. Ada pemilihan Miss Waria lagi. baru. Dan juga tanggal 20 nanti juga kita bersama-sama seluruh komunitas yang minoritas akan melakukan kegiatan bersama dalam memperingati Hari Transgender Sedunia. Hari Transgender ya, tanggal 20 nanti ada ini. tuh ya Hari ada transgender ya. Itu ada. Jadi diakui saya juga baru di tahu. diakui Berarti juga di itu internasional. apa? Dari internasional. Internasional. Ya, Hari Transgender Sedunia Dunia, tanggal 20 November. 20 November. Ya. Oke. Kalau Mami Hengki kerjanya apa sekarang? Kalau saya tuh, dulu memang saya kan sekolahnya juga S1 juga, dan saya juga itu memang dari orang tua memang nggak setuju, dan saya juga udah diasih sama orang tua. Tapi kan saudara-saudara saya tidak mengakui saya kalau saya itu Maria. Tapi ya akhirnya kita berantau sendiri ke Jakarta, dan saya ketemu Mami Yuli juga, dan saya juga di rumah singgah, dan saya diberi ketampilan, dan saya juga bisa membuat kue, bisa apa, dan kita nggak mau putus asa. Dan saya juga udah bertobat. Memang dulu memang saya demen sama laki-laki, tapi kita tidak ada gunanya sama laki-laki, tapi kita tetap disia-sia juga, dicaci maki, diapain juga sama laki-laki. Tapi kita ya dengan kenal Mama Yuli, saya juga udah tenang pikiran saya dan tidak terkatung-katung di mana-mana. Dan kita keadaannya juga kita udah bisa bikin kue, bisa bikin, terima kasih, bisa bikin kue, bisa ada keterampilan apa, dan kita punya ilmu, kita keterampilan. Saya sarankan ke yang muda-muda untuk bisa prestasinya tuh dia bisa untuk masa depannya, tuanya. Jadi gitu. ada kemampuan lain maksudnya gitu. Ya, tapi sekarang kalau keluarga semua sudah tidak ada. Mama dan papa itu lagi meninggal aja, saya dikasih tahu sama kakak kandung saya. Tapi saya tidak putus asa, dan saya juga punya adik. Ditampun, tapi dia mengakuin bahwa kita sebagai Maria, tapi keponakan-keponakan saya juga baik sama kita, tapi kita kadang-kadang memalu sendiri. Tapi saya coba pesan sebelum meninggal, ibu saya, mama saya bilang, udah Mama Hengki, kalau ada rezeki sering tengokin adik lu aja nggak apa-apa. Kalau kakak saya itu memang lebih jahat daripada jahat, tapi saya nggak putus asa. Tapi di rumah singgah ini, ternyata baik-baiknya. Dapat kenal Mami Yuli, saya puji syukur, dan saya bertobat juga. Berarti kasus seperti ini banyak dong? Banyak banget.
Karena ini kemudian teraspirasi untuk saya sendiri kemudian bisa membangun rumah singgah atau panti ini karena ketika kita melihat bahwa kebutuhan teman-teman yang sudah lansia ini kemudian terlupakan. Karena kita lebih cenderung memikirkan teman-teman yang mereka masih usia produktif. Oke. Dan ketika aku mengalami keadaan ketika teman-teman yang lansia ini mereka sakit dan mereka kemudian meninggal dan ini menjadi satu kesulitan. Gak ada yang besar. ngurus tuh ya? Nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Saya sakit aja nggak ada yang ngurus gimana? Kalau nggak Atau ponakan, saudara semua tidak ngakuin? nggak ada. Gak ada yang ngakuin satupun? Nggak ada sama sekali. Kalau nggak ketemu Mami Yuli, kita jadi apa nanti? Udahan. Tahu, udah kita sebagai waria, kadang-kadang diceromohkan orang juga. Terus ketemu Mami Yuli juga di rumah singgahan kita udah 3 tahun, tapi kita ya puji syukur juga tapi di situ. Nah, Mami Yuli ini kan membuat ini butuh modal yang besar. Itu uangnya dari mana? Sebenarnya sih kalau dibilang sih aku nggak punya finansial yang cukup, tetapi cuman aku punya hati. Dan hal ini juga memang kalau kita bicara itu tidak seperti kita membalik telapak tangan karena Perjuangan untuk yang bisa luar biasa, membangun ya? rumah seperti itu saja tuh kita memang harus bayar dengan air mata. Jadi aku sarankan juga bahwa kemudian secara eksternal aku minta kepada teman-teman waria yang muda agar teman-teman waria harus bisa membedakan bahwa hidup ini tidak gampang. Untuk itu ya saya berharap bahwa teman-teman harus lihat bahwa dengan banyak sekali kejadian-kejadian di mana waria itu hampir setiap minggu tuh kita bisa menguburkan 5 sampai 6 orang. Oke. Dan ini juga akibat karena mereka menjajakan diri dan kemudian mereka HIV. Oke, jadi artinya masalahnya banyak sekali. Banget. Jadi aku berharap bahwa teman-teman mulai dari sekarang, kenapa sampai saya udah seusia seperti segini aku masih harus kuliah? Karena aku ingin sekali Harus berubah hidup ya? membuka wacana masyarakat bahwa Oke. ketika kita ini bisa punya intelektual yang cukup, kemudian orang melihat kita juga akan beda. Oke, baik. Saya harus potong dulu. Kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Di samping kanan saya adalah apa, girls band ya? Ya. Fashion dance. Apa? Fashion dance. Fashion dance. Dari model. Star Gold. Ya. Mereka semua ini adalah pokoknya di kanan saya, kecuali Anda, maaf ya. Kanan saya sebelah ini ke sana gitu maksudnya ya. Oke. Star Gold dan salah satunya adalah anak dari Mami Yuli ya. Jadi mereka ini baru ya, fashion dance. Apa Ya. sih fashion dance itu apa sih? Fashion dance itu biasanya kan di dunia entertain Kak, jadi antara catwalk, dance, dan photoshoot itu terpisah masing-masing. Nah di sini kita punya konsep Star Growth itu gabungin antara catwalk, dance, dan photoshoot dirangkum jadi satu konsep. Oh, ini nyanyi satu, juga? Enggak nyanyi. Jadi kita cuma model antara catwalk, dance, dan photoshoot kita rangkum jadi satu konsep yang jadi gebrakan baru buat di Indonesia. Oke, saya belum ngerti gimana. Mungkin kita harus lihat nanti ya. Iya. Nanti ya. Nah, oke. Dan ini Anda semuanya bukan transgender kan? Bukan. Bukan. Hanya salah satu dari Satu. kami transgender, tapi kita basicnya semua model. Basicnya semua model. Iya. Berarti yang transgender pun dulunya model. Basicnya tetap model, cuman dengan masa lalu dia transgender. Saya langsung ketebak ya, Man. Soalnya ketika saya bilang berarti yang transgender pun dulunya model, Anda ngangguk. Iya kan? Anda ngangguk kan tadi kan? Nah, iya kenapa Anda ngangguk, yang lain nggak ngangguk, Anda doang yang ngangguk? Bener nggak? Ya. Oh. Ini mungkin juga salah satu bukti di mana masyarakat juga harus bisa menilai bahwa dengan postur dia seperti ini berarti cara perawatan juga luar biasa. Sehingga mungkin dulu kita mengenal Afi Naif juga ada anak didikan kami. Sekarang juga mungkin tampil si Karen ini dengan harapan bahwa dia kemudian bisa duduk dan berdiri sama dengan model-model lain seperti itu. Oke. Karen ya? Karen. Nah, Karen apa kabar? Baik. Baik. Kok suaranya bisa perempuan, gimana caranya? Mami Yuli, Karen suaranya bisa perempuan. Anda kenapa tidak bisa perempuan? Kalau aku perempuan, akhirnya aku nggak bisa jadi pemimpin. Oh iya. Suara berubah tuh gimana? Atau Ya, dioperasi? aku suntik rabies dulunya.
Kan kita waktu jatuh naik ojek sama Mbak Dedi kan makanya suara berubah langsung. Oh, jatuh dari naik ojek. Oke. Nah, tapi di sini nggak ada diskriminasi berarti ya, benar-benar ya. Iya. Anda tahu nggak pada saat gabung bahwa Karen ini seorang transgender? Enggak, jadi awalnya Star Godgia terbentuk dari manajemen Star Musikindo dan saya sebagai koordinator. Hanya saya yang tahu bahwa Karen ini transgender. Anda nggak tahu? Teman-teman yang lain Baru seperti tadi siang. Baby dan Baru Faye. tadi siang? Iya, baru tadi siang. Anda baru tahu tadi siang? Iya. Terbentuknya kapan? Terbentuknya udah 2 bulan ini. Anda baru tahu tadi siang? Iya. Kesian banget. Karena kita cari momen yang pas ya buat Untuk memberitahukan. Iya. pada Oke. publik. Karena temanya begini, membuka maksudnya membuka jati diri, tapi di saat momen yang tepat. Maksudnya walaupun transgender tapi bisa bisa diterima di berprestasi. kalangan manapun gitu. Iya, mau insya Allah Star orang God Indonesia nggak semua melihat bisa kekurangan, menerima. tapi kelebihan. Iya, menerima. Oke, baik. Terima kasih banyak kalau begitu. Luar biasa. Habis ini saya mau lihat seperti apa ya, seperti apa. Dan terima kasih, Mami Yuli. Mudah-mudahan sukses dengan semua rencana Anda. Dan ini adalah fakta yang terjadi di Indonesia, di dunia. Bahkan ini ada dan harus ada yang mengurus. Dan beliau luar biasa sekali karena banyak orang-orang yang tertolong dan mudah-mudahan bisa terus berjalan. Saya mungkin akan menutupnya dengan kata-kata seperti ini, mendengar dari cerita-cerita bahwa manusia itu terbiasa melihat apa yang mereka mau lihat, tapi tidak pernah terbiasa melihat apa yang benar-benar ada. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Stargo, silakan.